Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa tahannan wa tarham ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innakum qadimuna ila Allah fal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Rajab, pantas kita merenung sejenak pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita dalam bulan yang mulia ini, yaitu pelajaran perjalanan pimpinan kita, junjungan kita, Nabi kita, kekasih kita, pimpinan kita, Nabi Muhammad SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh, melihat surga, melihat neraka, sampai akhirnya berjumpa dengan Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Suci, Tuhan seluruh alam yang tidak bisa dibayangkan keagungannya. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, dari pelajaran Isra dan Mi'raj ini, sepantasnya kita umat Islam janganlah berpikir terlalu kecil, yaitu hanya memikirkan dunia saja, hanya memikirkan bumi saja. Di luar bumi masih ada alam yang luas, sangat-sangat luas. Itulah alam langit. Yang alam langit ini jauh lebih luas, jauh lebih ramai daripada alam bumi ini. Di bumi di mana-mana ada manusia, ada binatang. Di langit tidak ada satu jengkal tempat pun yang tidak dihuni oleh para malaikat-malaikat yang sibuk dalam beribadah kepada Allah, rukuk, sujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama kita melihat alam langit yang begitu penuh sesak dengan para malaikat, pasti hati kita akan bergetar. Betul-betul malu kita manusia yang kecil, yang lemah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat alam di sana, di sanalah arwahnya para nabi, para rasul. Nabiullah Adam alaihissalam ada di sana. Nabi Yusuf alaihissalam ada di sana. Nabiullah Musa alaihissalam ada di sana. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ada di sana. Dan sekarang yang mulia baginda Muhammad alaihissalam pun ada di sana. Kalau kita melihat, memandang bagaimana orang-orang mulia ada di sana, maka betul-betul kita akan malu kalau sampai kita ini tidak mengikuti jejak orang-orang yang mulia itu.
Orang-orang mulia itu ketika hidupnya di dunia telah menghabiskan umurnya dalam taat kepada Allah. Sekarang telah menempati tempat-tempat yang mulia di sana. Dan orang-orang yang mengikutinya pun dengan sungguh-sungguh mengikuti sebelum hari kiamat akan bisa berkumpul dengan mereka di sana. Dalam beberapa hadis Nabi bercerita bahwa para nabi, para rasul ada di langit dan pengikut-pengikutnya yang setia pun mengelilingi mereka. Alangkah indahnya sebelum hari kiamat kita akan sampai di sana. Kemudian kita akan mengelilingi yang mulia baginda Muhammad SAW. Nanti dimuliakan Allah SWT. Janganlah kita hanya memikirkan dunia. Kita anggap dunia ini perkara yang begitu besar. So memang kita memandang sedikit mengenai berita-berita akhirat. Ternyata dunia ini begitu kecil, sangat kecil dibandingkan negeri akhirat yang sangat-sangat besar. Sehingga kita ini malu kalau sampai kita menghabiskan umur kita hanya untuk urusan dunia saja. Kita akan malu bertengkar sebab dunia. Cinta karena dunia, benci karena dunia. Bergerak karena dunia, tidur karena dunia. Sampai doa pun yang diminta juga dunia. Di masjid pun yang dipikir dunia. Sedangkan surga telah disiapkan oleh Allah untuk kita. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Dari Isra Mi'raj kita ambil pelajaran agar kita ini jangan hanya berputar-putar saja dengan makhluk. Hendaklah kita berpikiran yang lebih tinggi, yang lebih besar. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini. Man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah, mendapatkan ridha Allah, berarti mendapatkan segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan Allah, tidak mendapatkan ridha Allah, berarti dia telah kehilangan segala-galanya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara pelajaran yang penting dalam Isra dan Mi'raj ini adalah bagaimana keagungan dan pentingnya sholat untuk kita jaga. Sholat lima waktu adalah sholat yang teragung, terpenting. Sholat Jumat di antara 5 itu adalah yang terpenting dan termulia. Bagaimana kita mengagungkan sholat? Baginda Nabi SAW ketika mau menerima sholat, menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya baginda Nabi dijumpakan dulu dengan hamba-hamba Allah yang mulia, dijumpakan dulu dengan para nabi, para rasul alaihi wassalam. Maka kita pun kalau mau sholat, yang sholat ini adalah merupakan mi'rajul mu'minin, mi'rajnya Rasulullah, sebagaimana yang telah kita ketahui. Mi'rajnya umat adalah dengan sholat. Dengan sholat kita menghadap kepada Allah SWT. Maka sebelum menghadap kepada Allah, rohani kita harus berjumpa dulu dengan para nabi, para rasul. Bagaimana caranya? Di antara caranya adalah kita menghadap Ka'bah, di mana Ka'bah ini adalah masjidnya para nabi dan para rasul. Kemudian waktu kita sholat, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik, memberikan pertolongan kepada kita, agar kita bisa mengikuti jalan mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu merekalah para nabi dan pengikutnya. Hadirin muliakan Allah Ta'ala. Mi'raj
baginda Nabi telah berjumpa langsung dengan Allah. Tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi pada saat itu, apa yang dirasakan oleh Nabi pada saat itu. Tapi kita dengan sholat dapat bagian juga dengan kedekatan kepada Allah. Baginda Nabi alaihissalam mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih idza huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Kalau kita sujud dalam sholat kita, hendaknya kita merasakan bahwa kita sudah betul-betul sangat dekat kepada pencipta alam semesta, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itulah kita berdoa kepada Allah, faqaminun ayyustajaba lahu, maka sudah semestinya doa-doa kita akan diterima oleh Allah. Mulai karena ta'ala, mi'rajnya umat di bumi ini adalah dengan sujud. Maka perbanyak sujud, merengek-rengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud, yang sujud bukan badannya saja, rohnya sujud, otaknya sujud. Bagaimana rohnya sujud, otaknya sujud? Kata Imam Asy'arani rahimahullah, kalau kamu waktu sujud sudah tidak ingat apa-apa selain Allah, otak kamu tidak ingat apa-apa selain Allah, pikiran kamu tidak ingat apa-apa selain Allah, kamu berdoa ya Allah sampai habis napas kamu, maka saat itu kamu berdoa apa saja pasti Allah akan terima, karena kamu sudah dalam makom sedekat-dekatnya hamba kepada Allah. Hadirin mulakan Allah Ta'ala, inilah termasuk oleh-olehnya pimpinan kita Nabi Agung Muhammad SAW kepada umat ini. Hendaklah kita hargai perkara ini dengan kita tingkatkan mutu sholat kita. Jangan sampai sholat hanya biasa-biasa saja, tapi rasakan sholat itu seperti mi'raj, menjumpai para nabi, para rasul, melihat surga, melihat neraka. Dengan kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, seolah-olah negeri akhirat sudah tampak di depan mata. Dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menghadap langsung kehadiran Allah SWT. Dengan sujud, seolah-olah kita sudah sangat-sangat dekat kepada Allah SWT. Kalau sholat kita yang demikian itu, semalakan habis sholat pasti akan terjadi perubahan-perubahan besar dalam kehidupan kita. Akan datang barokah-barokah yang besar dalam kehidupan kita, karena kita menghadap kepada Allah, pemberi segala barokah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum ila yaumil qiyamah. Hadirin, alangkah beruntungnya Rasulullah SAW naik ke langit, berjumpa dengan Allah, bersuhbah dengan para nabi, para rasul, diantarkan oleh para malaikat. Saat itu orang-orang kafir pada tidur nyenyak ngorok di Makkah Al-Mukarramah, di mana-mana tempat. Tapi baginda Nabi naik ke langit, berjumpa dengan Tuhannya, melihat surga, melihat neraka, bersalaman dengan para nabi, para rasul. Jadikan diri kita menjadi orang yang sangat beruntung dengan izin Allah mengikuti jejak Nabi alaihissalam. Di saat manusia sibuk dalam tidurnya, di saat manusia sibuk dengan dunianya,
kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Alangkah indahnya, alangkah beruntungnya. Fadu'ina fa'ajabna wa awadilna niyamu. Kita dipanggil oleh Allah, sedangkan pemalas-pemalas sedang pada tidur. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dunia. Banyak orang yang begitu semangat menuju surga. Ada juga orang yang begitu semangat menuju neraka. Ada juga orang yang malas-malesan. Tidak ada waktu kecuali dengan ngantuk. Tidak ada waktu kecuali dengan tidur, dengan lamunan-lamunan kosong yang tidak ada nilainya sama sekali. Maka hari Jumat yang mulia ini, kita perbaharui niat kita perbaharui semangat kita untuk kita nututi perjalanan Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhilna wa iyyakum fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد لإحياء سنة سيدنا محمد ببركة سيدنا محمد يا إله سيدنا محمد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.